Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, proses penciptaan manusia dimulai dari khalaqal insana min sulalatin min tin. Manusia diciptakan dari sari pati yang berasal dari tanah. Kemudian berbentuk janin. Proses darah, kemudian daging, kemudian berbentuk janin, kemudian anak tersebut lahir. Nah, terkadang anak-anak ini, gangguan dan gejala keluhan yang ada pada anak ini sangat bervariasi. Pengobatan klasik ini memahami bahwasanya seorang anak yang lahir ini kondisi organnya sudah sempurna secara organnya, tetapi belum sempurna secara fungsinya. Maka terkadang beberapa hal ini bisa menyebabkan penyakit. Beda dengan orang tua yang terkadang sudah kuat. Periodisasi anak-anak ini biasanya dimulai dari gigi permanen ketika dia mulai tumbuh. Maka dia sudah ditentukan, dia bisa menentukan langkah penyakit sendiri. Terkadang orang mengatakan umur 30 tahun atau umur 40 tahun, kemudian memiliki sakit seperti bapaknya, entah itu darah tinggi, entah itu diabetes, kemudian dia diklaim bahwasanya dia ini adalah penyakit keturunan. Dalam pengobat klasik tidak semudah itu menjas seseorang itu mendapat penyakit keturunan. Karena setelah umur 7 tahun atau setelah gigi permanen mulai tumbuh, maka dia menentukan langkahnya sendiri, nasibnya sendiri. Akan tapi sebelum ini yang jadi masalah, terkadang anak-anak ini rentan. Ada istilah dalam pengobatan klasik yang namanya penyakit parasit. Penyakit parasit yakni ketika kita mengkonsumsi sesuatu kemudian dia menjadi parasit karena tidak bisa digiling dan dicerna. Karena pada waktu itu limpahnya masih lemah, organ perut kecilnya itu masih lemah, dan ada dua organ yang masih belum sempurna secara fungsi walaupun sudah sempurna secara materi, yakni paru-paru dan tihal atau perut kecil. Dan seringnya keluhan anak kecil yang sebelum 7 tahun ini tidak lepas dari dua hal ini. Makanya terkadang anak kecil batuk, pilek, atau flek paru ya. Kemudian gangguan nafsu makan, kemudian tumbuh kembangnya kurang. Ini dua organ ini, organ tihal dan organ paru. Dan terkadang anaknya nggak ada masalah, lumayan bagus tumbuh kembangnya, kemudian juga flek juga enggak, batuk pilek juga enggak, kaitan dengan dua organ ini baik-baik saja, jadi tidak ada permasalahan. Akan tetapi terkadang makanan yang masuk ke dalam tubuh tidak bisa dicerna secara keseluruhan. Bahkan beberapa makanan yang masuk, tentunya banyak ya makanan yang kemudian membawa parasit kemudian masuk ke dalam tubuh, dan ini masih ya, sehingga muncul banyak tanda-tanda dan keluhan yang terjadi pada anak, entah itu pipinya putih seperti panu ya. Ini berarti tanda anak seperti panu tapi bukan panu ya, putih di pipi seperti panu tapi bukan panu. Ini ada dua kemungkinan. Kalau bukan karena mandi dengan handuk basah, sering mandi dengan handuk basah, maka berarti dia cacingan. Satu. Kedua, sering gatal duburnya. Dia sering garuk dubur, ini juga ciri dari cacingan diantaranya. Kemudian tentunya yang selain yang perut bunci itu ya, gangguan nafsu makan itu, kemudian giginya yang bunyi gemeretuk kalau tidur itu ya, ini merupakan tanda-tanda bagi mereka. Dan ini terjadi karena memang secara umum pencernaannya belum sekuat orang dewasa, maka seringnya cacingan itu sering yang terkena itu anak-anak. Kalaupun orang dewasa tetap saja pencernaannya masih lemah.
Dan kali ini saya tidak memberikan resep yang mudah yang berkaitan dengan cacingan, obat untuk mengatasi cacingan. Ada beberapa hal sih sebenarnya. Di sini bisa menggunakan bangle dan bawang putih, 1 siung bawang putih dan 1 iris bangle ya. Kemudian direbus, kemudian diminum, atau bisa kalau tidak ada bangle bisa diganti dengan jinten hitam ya. Sekarang lebih terkenal dengan sebutan habatus sauda. Bisa juga bawang putih kemudian habatus sauda ya, kemudian diseduh, itu juga bisa. Dan sekarang kita akan menggunakan yang paling praktis, yang paling banyak digunakan adalah masih ada ya, karena banyak orang kenal. Kalau bangle mungkin sedikit banyak yang kenal ya, artinya nggak semua orang kenal dan mendapatkan, tapi jinten hitam itu mudah didapat ya. Maka kita gunakan 1 siung bawang putih, tumbuk dulu bawang putihnya kira-kira 1 siung ya, bawang putih. Kemudian kita ambil juga habatus sauda. Ini biasanya anak-anak ya, kita ambil sekitar setengah sendok teh. Setengah sendok teh itu antara 2 sampai 3 gram. Ya. Kemudian kita rebus air sampai mendidih. Karena kalau kita rebus tumbukan kemudian biji habatus sauda ini sebenarnya nggak perlu direbus juga, nggak apa-apa. Hanya kita didihkan saja air. Setelah air mendidih baru kemudian kita tuang. Setengah gelas. Setengah gelas air. Aduk rata kemudian dibiarkan sampai hangat. Kemudian pada anak kecil tergantung umurnya, pada anak-anak umur yang paling 2 tahun ke bawah ya, 1 tahun, kita bisa minumkan 1 sendok teh pagi dan sore. Dan pada usia yang sudah 7 tahun nah kita bisa meminumkan setengah gelas ini dibagi 2 kemudian diminum pagi dan sore ya, kalau orang dewasa sekaligus ya. Walaupun sebenarnya dalam pengobatan klasik juga tidak mengenal istilah orang anak kecil adalah miniatur orang dewasa. Akan tetapi dalam dosis itu sesuai dengan apa tahapan umur atau sesuai dengan periodisasi, karena ketidakmampuan pencernaan itu mengkonsumsi, tetap saja dosisnya dia kecil ya. Maka untuk anak yang lebih sekitar 5 tahun itu bisa 1 sendok makan pagi dan sore. Dan cacingan ini biasanya mengakibatkan anak-anak ini kurang nafsu makan ya, walaupun sebenarnya nggak terlalu berdampak yang parah ya. Dan ini bawang putih juga zaman dulu sering digunakan untuk mengatasi cacing pita, tapi sekarang mungkin jarang. Kalau untuk cacing pita ini bawang putih ditumbuk kemudian dikasih cuka, bisa cuka beras, bisa cuka apel ya, lebih kurang sekitar 1 cangkir kemudian diminum ya. Pada beberapa kasus maka akan muntah dan itu akan keluar. Tapi kalau secara umum tidak cacing pita, ada cacing secara umum bukan cacing pita, maka bisa menggunakan jinten hitam atau bangle atau temu hitam gitu ya, ataupun kunyit ya, kemudian diseduh bersama dengan bawang putih kemudian dikonsumsi. Karena bawang putih ini sering digunakan untuk obat cacing, dari cacing kremi, cacing gelang, cacing tambang sampai kepada cacing pita, untuk mengatasi gangguan yang terutama pada anak-anak maupun orang dewasa. Ini resep saya dari Dapur Roja kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatas Islam azakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat selalu dan tentunya semoga dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan seperti biasa di kesempatan ini kita berada dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah Sinse sudah bersama kita di kesempatan ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sinse. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi kabarnya? wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Barakallahu fiik. Afikum barakallah. Nah, Ikhwatas Islam Azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat bertanya, berkonsultasi secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon 0218236543 atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Nah, kita kembali ke Sinse Abu Muhammad. Sinse, di kesempatan ini pembahasan Dapur Sehat Roja kita berkaitan dengan menghilangkan gangguan cacingan pada anak, benar ya Sinse? Racikannya bawang putih dan jintan hitam. Bahan-bahannya 1 siung bawang putih, setengah sendok teh jintan hitam, air putih secukupnya. Baik Sinse, ini kalau berbicara tentang cacingan, ini biasa identik dengan anak-anak. Dan ini biasa kalau terjadi pada anak di usia berapa Sinse? Kemudian apakah cacingan ini bisa terjadi pada orang dewasa juga atau bagaimana? Terima kasih. Tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga di hari ini pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan kali ini adalah berkaitan dengan penyakit parasit ya sebenarnya. Kalau dalam pengobatan klasik ini diistilahkan sebagai penyakit parasit. Dan pertanyaan yang bagus, biasanya anak-anak usia berapa dan apakah dewasa itu terkena? Sebenarnya ini merupakan penyakit parasit, di mana yang namanya penyakit parasit ini bisa mengenai siapa saja, bahkan orang tua. Ya. Saya teringat dulu kisah di beberapa buku-buku kisah yang para tabib zaman dahulu. Ya, ada dari seorang tabib Cina, Hua Tao. Itu dia hidup di, kalau berdasarkan literatur yang ada sih dia hidup 25 Masehi. Tahun 25 Masehi. Jadi negeri ini belum ada kerajaan gitu ya. Di sana udah ada dinasti. Kabarnya demikian. Itu ada orang yang terkena cacing pita, dan ini orang tua ini diceritakan, ini orang tua. Kemudian diberikan bawang putih dan cuka. Bawang putih dan cuka. Ya. Bawang putih ditumbuk, kemudian dikasih cuka, kemudian diminumkan. Kemudian cacing pitanya itu dia muntah perutnya kan mual. Kemudian muntah, kemudian keluar. Hal ini juga menunjukkan bahasanya berarti orang dewasa juga bisa kena. Dan ini yang terkena cacing pita ini adalah orang tua ya. Dan ada pun anak-anak yang sering terkena seringnya itu ya, cacing yang mengenai anak-anak itu adalah cacing kremi kan. Seringnya cacing kremi. Kan ada cacing gelang, cacing tambang, cacing kremi, kemudian cacing pita, dan ini masuk kategori semuanya parasit. Disebut parasit karena dia numpang hidup. Dia tidak mencari makan kecuali apa yang didapat oleh yang kita makan, kemudian dia diambil gitu ya. Jadi pada prinsipnya cacingan itu tidak mengenal usia biasanya, kan, tetapi sering diidentikan kepada anak-anak ya, dikaitkan dengan anak-anak karena permasalahannya
kalau dimasukkan atau diklasifikasikan gitu ya, dikelompokkan gitu ya. Ini cacingan ini kan masuk kategori gangguan pencernaan, ya kan? Keluhan-keluhan yang dirasa pun gangguan pencernaan gitu ya. Misalkan walaupun ada gangguan yang lain, misalkan dengan gejala warna muka kekuningan, kemudian lemah letih lesu kan. Kadang wajahnya kadang hijau keputihan atau terdapat ruas-ruas putih, bukan panu tapi di pipi biasanya, atau ada garis merah, selaput lidah pecah, atau terkadang giginya berlubang. Ini nih keluhan lain, namanya tambahan. Perut terdapat gumpalan cacing yang timbul, kadang hilang gitu kan. Serta rasa nyeri yang timbul dan hilang juga, sering nyeri perut kemudian hilang, nyeri perut kemudian hilang. Kemudian gampang muntah gitu, muntah dengan cairan bening. Dan perutnya nyeri, nafsu kemudian nyeri perut, nafsu makan berkurang. Gitu kan. Kemudian kadang-kadang nafsu makan juga kadang sering berkurang, kadang-kadang tiba-tiba nafsu, tapi makannya yang gurih-gurih biasanya. Ya, akhirnya tidak menentu. Tidak menentu. Ya. Dan dalam jangka waktu yang panjang, penderita itu bisa kurus. Ini anak-anak dulu kan, misalnya ada istilah cacingan itu kesannya kurus gitu kan. Kurus perutnya buncit, mata tak bercahaya, perutnya buncit membesar gitu. Kemudian pada nadi anak-anak itu warnanya hijau. Kemudian jika telinga dan hidungnya sering terasa gatal, serta bagian dalam sisi bibir terdapat titik berwarna putih dan merah, berarti cacingnya adalah cacing gelang. Ya, artinya anak-anak pun bisa terkena cacing gelang. Tapi jika duburnya yang gatal, itu biasanya cacing kremi gitu kan. Dan jika terdapat lempengan putih di dalam fesesnya, ketika buang air besar ada lempengan putih, pertanda itu telur cacing gitu ya. Pertanda ada tertular cacing pita. Ada telur cacing, tapi cacingnya cacing pita biasanya. Dan jika suka makanan-makanan yang aneh, seperti kadang-kadang anak kecil suka makan tanah gitu. Ya, pertanda dia tertular cacing gelang ataupun cacing tambang. Dan ini secara umum ciri-ciri pada anak-anak gitu kan. Ciri yang lain sebenarnya banyak sekali kan. Kalau suka garuk-garuk dubur gitu ya. Ada yang mengatakan suka gigit jari gitu. Enggak semua orang yang gigit jari cacingan, tapi salah satu tanda cacingan termasuk menggigit jari, suka menggigit jari. Tapi pada prinsipnya hampir semuanya ini masuk kategori gangguan pencernaan gitu. Yang dikeluhkan pun sakit perut, gangguan nafsu makan kan gitu. Yang dikeluhkan itu, makanya di dalam pengobatan klasik itu dimasukkan ke dalam gangguan pencernaan yang disebabkan karena parasit gitu ya. Jadi dan perut itu pada anak-anak usia-usia 0 sampai 7 tahun itu kan usia belum matangnya perut berfungsi sebagai pencernaan gitu kan. Artinya enggak semua makanan yang masuk itu bisa dicerna gitu. Makanya kelihatannya yang paling gampang nampak adalah 0 sampai 7 tahun gitu kan. Karena di saat itu perutnya itu lagi proses untuk kesempurnaan dia di dalam mencerna. Dia sebenarnya kan kalau anak-anak itu kan perkembangan limpa dan parunya yang paling lambat, fungsinya maksudnya. Kalau organnya mau udah utuh. Fungsinya itu yang paling lambat. Nah, kalau sudah 12 dan seterusnya itu pencernaan sudah kuat itu. Makanya ketika pencernaan sudah kuat, seseorang makan sesuatu pun, maka kadang-kadang ada ibu hamil makan tanah. Ini pun belum tentu karena cacingan gitu kan. Tapi kalau anak kecil, kalau saya lihat dulu waktu saya masih kanak-kanak, kadang pakai apa? Cat dinding rumah itu kan dulu pakainya gamping gitu ya. Gamping yang disiram pakai air kemudian dicatkan di bilik rumah. Karena yang pakai bambu gitu ya. Bilik rumah. Yang pakai bambu maksudnya ya. Bukan yang pakai tembok. Saya nggak bilang tembok karena kalau dibilang tembok nanti tersinggung karena bukan tembok dia kan. Tapi bambu gitu kan. Bilik bambu. Biasanya kan ada itunya tuh yang buat di pakai dicat ini, pakai kan lama-kelamaan kan dia tebel tuh. Ya, tebel. Nah, itu biasanya dicuplikin gitu kan. Kalau orang tua itu kan ditumbuk buat nyambutin bulu ketiak dia kan. Orang tua saya gitu dulu. Hampir semua orang tua kayak gitu. Tapi kalau anak-anak kadang-kadang dia dimakan itu ya. Atau kadang-kadang dia kakinya itu
tumitnya itu digosok-gosokkan ke mana? Ke tanah, kemudian setelah itu diambil kemudian kan aneh itu ya. Iya. Ini agak aneh. Artinya dia ini kotornya itu kuadrat gitu ya. Jadi sudah tanah gitu ya. Iya. Kemudian digosok-gosok pakai tumit gitu kan. Setelah pakai tumit kemudian hasilnya kemudian diambil kemudian dimakan. Nah, ini juga salah satu tanda ya. Termasuk salah satu tanda. Tapi kalau ibu hamil nggak begitu, dia makan tanah juga. Kalau orang Jawa dulu bilang namanya ampo. Ampo itu tanah merah yang kemudian dikeringkan dan digoreng tanpa minyak. Jadi dia diserut gulung. Dulu saya pernah nyoba. Karena ibu saya kalau hamil itu, ibu saya anaknya 11, setiap hamil pasti makan itu. Jadi satu besek. Jadi sedia itu satu besek, beli mah satu besek. Ya, sebelum tidur dia makan dulu. Pokoknya pagi, siang, sore ya. Makan itu. Kalau orang lain kan cari mangga, cari apa. Kalau bisa cari tanah gitu. Makanya makan tanah. Kadang-kadang saya kan sebagai anak yang kadang-kadang disuruh beliin kan penasaran juga kan. Kayak gini apa enaknya kan. Katanya dia gurih, kata ibu saya kan gurih gitu kan, kayak keripik gitu. Kalau kata saya sih mendingan keripik daripada tanah. Gitu. Ya pernah nyoba juga, ya namanya tanah ya tanah, namanya tanah, rasanya tanah. Tapi yang nyoba itu bukan ciri-ciri, namanya juga nyoba kepengin. Tapi ibu hamil juga belum tentu ciri-ciri. Makanya seringnya kenapa yang penyakit parasit cacing ini seringnya kok dikaitkan dengan anak-anak ya. Karena anak-anak itu sistem atau fungsi pencernaannya yang belum sempurna. Ya sementara orang dewasa sudah sempurna sehingga dia bisa membuang sendiri, mencerna sendiri, menghancurkan sendiri, kemudian membuang sendiri gitu kan. Beda dengan anak-anak yang belum mampu. Makanya cacingan itu identik dengan anak-anak, meskipun pada beberapa kasus kayak cacing pita dan sebagainya orang tua juga bisa terkena. Baik sih. Tadi dikatakan untuk cacingan ini berasal dari parasit ya. Kemudian parasit itu sendiri biasanya apakah dari makanan atau minuman atau benda-benda yang kotor masuk ke dalam tubuh atau bagaimana sih? Jadi cacingan ini termasuk parasit. Gitu ya. Jadi masuk kategori dibilang parasit. Benalu lah ya. Benalu. Asalnya semuanya sepakat. Maksudnya asal itu dari luar. Gitu kan. Dari makanan-makanan yang kotor tadi kan. Makanya anak-anak itu tadi kan diistilahkan orang anak-anak yang sering makan tanah itu. Gitu kan. Ada telur cacing gitu. Dan dimakan, ini nggak tahu, siapa tahu. Kotornya juga kuadrat gitu kan. Tapi alhamdulillah saya dulu seingat saya itu saya nggak gitu ya. Nggak kayak gitu. Meski kasihannya mending nggak jajan lah daripada jajan tanah gitu kan. Walaupun gratis gitu ya, jajan tanah itu gratis. Tapi di samping itu ciri-ciri cacingan memang dia juga terus kadang kan kita nggak tahu ya ada telur-telur cacing yang ada di buah. Anak-anak kecil kan dulu mana ada cuci dulu. Iya kan? Langsung makan. Kalau cuci kayaknya ya nggak keren gitu kan. Ya, kita berburu misalkan kemudian dapat mangga kah gitu ya. Kemudian dicuci kayaknya ya wah cemen banget kayaknya gitu. Apalagi kalau cari buah salam gitu kan. Buah buni itu kan, kemudian buah mangga yang udah pada jatuh, itu kan paling enak itu ya langsung dimakan pagi mau siang mau sore, nggak peduli dengan cacing dan sebagainya. Nah, sementara orang tua kan, kenapa orang tua nggak identik dengan cacing? Kebersihan dia udah jaga, gitu kan. Kalaupun ada dia bisa mencerna, gitu kan. Ini sudah belum tentu bisa mencerna, ya kan? Habis itu kebersihannya juga dia tidak bisa menjaga, maka jadilah cacing. Walaupun kita tidak mengatakan, kalau biasanya dalam bahasa kita disebut dia numpang. Cacing itu adalah penumpang, karena sesuatu yang datang dari larva lah ya. Larva itu kalau dulu kita belajar IPA itu larva namanya ya. Itu masuk ke dalam tubuh, muncullah cacing-cacing yang ada. Walaupun kadang-kadang ada beberapa obat cacing yang menghancurkan, gitu kan. Ada juga yang mengeluarkan itu masih utuh. Ya. Dan dia benar-benar disebut parasit karena dia benar-benar cari makannya itu ya apa yang kita makan. Ya, makanya biasanya para pengobat itu ketika mengobati menggunakan obat cacing biasanya yang dianjurkan adalah sebelum makan. Dalam keadaan perut kosong. Misalkan pagi hari
langsung minum Diminum. obat itu kan. Jadi cacingnya kan dikira sarapan tuh. Iya. Ya kan dia hap gitu. Hmm. Kejar dia kan. Itu lebih efektif Iya, ya. kalau dia mah kita sarapan dulu baru minum obat cacing. Iya. Cacing udah kenyang, sorry kan. Nggak ini. Jadi artinya numpang hidup di mana kondisi tubuh itu memang belum menguasai 100%. Dia artinya ya memang de facto di jure dia kuasai kan perut itu, tapi belum bisa memaksimalkan fungsi perut sehingga ketika ditumpangi oleh kayak cacing dan sebagainya ya sudah wassalam. Sementara kalau orang tua kan sudah biasa digunakan sehingga jarang kemudian orang tua mengatakan berobat sakit cacing. Ya. Sekarang pun kan sudah jarang. Iya. Ya kan sekarang pun udah jarang, hanya ada beberapa di daerah di kampung-kampung nyeri perut. Walaupun kadang-kadang kalau nyeri perut kan kalau ditekan gumpal gitu ya. Kemudian ditekan buyar, itu cacing juga Cacing kan. juga. Tapi kan dari ini kan kadang-kadang atau kadang-kadang ada anak yang kalau hari ini ya ada anak yang misalkan kayak panuan tapi ternyata bukan panu. Itu kan ada dua kemungkinan. Jamur karena handuk ya, jamur ya karena handuk basah dipakai untuk mandi, atau bisa jadi karena cacing. Atau karena pencernaan atau karena paru kan gitu. Baik, Sensei. Kemudian untuk resep tadi yang digunakan bawang putih dan jintan hitam. Ini bagi anak yang mungkin menderita cacingan, ini berapa lama Sensei harus dikonsumsi racikan ini, Sensei? Sebenarnya maksimal 14 hari itu. 14 hari. Sebenarnya maksimal 14 hari dan Rutin ya. Rutin dan apa ya? Sebenarnya gangguan cacing ini kan banyak hal ya gejala. Kadang-kadang ada nyeri di perut, kemudian mual, kemudian muntah, kemudian sering kembung ya. Kemudian nafsu makan terganggu. Bahkan terkadang-kadang muntah keluar cacing gelang atau dingin yang ekstrim, diare yang kronis atau disentri yang kronis. Kita nggak tahu ternyata itu bisa jadi cacing juga gitu kan. Maka terkadang obat-obatan yang digunakan seringnya kan kalau nggak bawang putih misalkan biji-bijian. Karena terkadang cacing kalau ada di dalam tubuh itu sindromnya nggak pasti. Artinya terkadang panas dingin silih berganti. Kadang ada cacing sindrom panas, sindrom dingin. Ini khas memang. Artinya nggak selalu kondisi dingin, nggak selalu kondisi panas. Maka terkadang obatnya juga seperti itu. Artinya obatnya nggak bisa dikatakan dingin juga. Kayak bentuk soda kan pahitnya memiliki sifat yang dingin. Gitu kan. Sementara bawang putih kan pedasnya panas gitu kan. Loh ini kok dingin dengan panas digabungkan? Ya karena memang biasanya pola penyakitnya panas dingin. Silih berganti. Jadi kan kayak kemarin kita bahas beberapa kali kan, oh ini karena penyakit panas. Oh ini karena penyakit dingin. Nah, kalau ini enggak. Kalau ini kadang-kadang memang panas dingin silih berganti. Jadi kadang-kadang obatnya agak aneh-aneh tanggung gitu. Makanya kadang abutus soda ketemu dengan bawang putih gitu kan. Atau kadang-kadang pinang, biji pinang ya. Atau kadang-kadang biji labu, beberapa biji-bijian ya. Kemudian biji kuaci, bunga matahari, kemudian biji labu. Atau terkadang pakai temu hitam. Temu hitam itu juga sifatnya seperti itu. Pedasnya panas, pahitnya dingin. Karena seringnya sindromnya adalah pahit dingin, panas dingin, dan itu silih berganti. Jadi ada percampuran di situ. Ada sindrom percampuran. Sehingga terkadang nyeri perut, kadang-kadang muntah gitu kan. Kadang-kadang perutnya dingin, kadang-kadang perutnya panas. Ya, makanya obat-obatannya biasanya itu tidak obat yang bersifat jelas. Artinya, oh ini obat untuk panas. Ini obat untuk dingin. Enggak, terkadang beberapa obat cacing itu yang digunakan yang seperti itu, memiliki dua sifat yang berlawanan. Kayak temu hitam sendiri memiliki rasa yang pedas, pedasnya panas, memiliki rasa yang pahit, pahitnya dingin. Nah itu yang kayak gitu cocok gitu kan. Kemudian habatus soda pahitnya dingin, aromatik, bawang putih pedasnya panas. Nah itu maksudnya seperti itu, karena dia kadang-kadang cacing itu sindromnya nggak tentu. Kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, kadang panas dingin silih berganti. Kalau obatnya dingin-dingin terus, ya dia bisa kedinginan, panas-panas terus juga dia bisa kepanasan. Makanya obatnya mau nggak mau panas dingin silih berganti. Baik, Sensei. Dan untuk racikan ini tadi juga
pada saat diminum, kemudian itu reaksinya itu berapa lama dan apakah dia langsung membunuh cacing itu keluar dalam keadaan mati atau bagaimana sih? Biasanya hampir semua biji-bijian itu Mhm. eh, kalau bawang putih membunuh ya. Ya, Tapi kalau besar cacingnya kayak cacing pita itu keluar keluar. bersama Berarti dengan muntah. masih dalam keadaan hidup ya. Masih dalam keadaan Cacingnya hidup ya? cacingnya. Tapi kalau cacing gelang, cacing tambang dan selain cacing pita Mhm. itu selama ini ya dia mati saja, Hmm. mati saja. Ya. Jadi hancur, mati dalam keadaan hancur. Tapi ada juga cacing pita yang digunakan, sempat saya gunakan nama biji labu panjang. Biji labu panjang. Karena itu labu panjang ya, Mhm. kan bijinya putih-putih ya. Ya. Kemudian dikeringkan, itu juga bisa menghancurkan cacing pita. Termasuk pinlang itu apa? Pinang, buah pinang juga termasuk menghancurkan. Gitu ya. Tapi kalau bawang putih ketemunya dengan cuka itu dia, kalau cacing pita nggak hancur, Iya. tapi dia keluar. Tapi kalau bawang putih ketemunya dengan habatus soda, Iya. habatus sodanya punya daya penghancur juga, punya daya pengering dan penghancur, sehingga pada kasus yang pencernanya kuat, orang dewasa itu segera terkadang bisa keluar. Bisa keluar. Karena pencernanya kuat jadi bisa mengeluarkan. Tapi beberapa kasus kalau anak-anak ya hancur, Hancur ya. nggak muntah. Alhamdulillah. Tapi ada juga yang nggak hancur tapi keluar lewat apa ini BAB itu. BAB. Nggak hancur nggak, cuman ketika dimakan dia keluar. Ya, ini yang ngeri kan lewat muntah ya. Muntah ya. Beberapa kasus itu pernah lewat muntah. Yang pernah saya ceritakan tadi. Jadi begitu perutnya sakit kemudian muntah, Keluar. cacingnya itu. Tapi dulu saya paling lebih suka ketika memberikan obat pada anak-anak nggak hancur karena di pencernaan masih lemah, tetapi keluar lewat BAB gitu ya. Baik itu yang kremi ataupun cacing yang panjang-panjang. Dulu kadang-kadang nanti kan ditarik sama dia kan, ambil daun kemudian ditarik sama dia. Atau mau sama orang tuanya kan, orang tuanya teriak-teriak. Nanti orang tuanya laporan. Ini Bib lah. Iya. Bukan Habib, bukan. Dan Tabib kan dulu kita dipanggilnya Tabib. Bib, gini, tadi kemarin anak saya terus keluarnya cacing, tapi nggak hancur, dia panjang gitu. Tadi dipegang, kemudian kan dia takut kan, takut masuk lagi, takut. Akhirnya dipegang, kemudian ditarik kan, ditarik aja kan sudah geli-geli tanggung mungkin ya. Itu panjang. Oh, terus masih diminum nggak? Masih diminum sampai 14 hari, karena kadang-kadang keluar itu bisa nggak sekali. Nggak sekali. Kadang bisa sampai 2 kali, kadang bisa sampai 3 kali. Dan bahkan pernah ada yang banyak. Ngegumpel banyak. Ya. Gitu keluar growol gitu. Itu ada juga dulu kasus tahun-tahun 90-an waktu itu. Itu ada juga kasus yang buang air besar. Tapi dia mungkin udah pusing cacingnya, jadi dia keluar. Biasanya begitu. Nah, kalau kremi lebih mudah. Tetapi kan lebih gatal ya kremi. Tapi kalau yang panjang-panjang itu, kalau yang satu biasanya dia nggak putus, nggak keluar nggak, tapi masih separuh badan di dubur ke sini, ya, badannya udah keluar, gerak-gerak ini ya kan, ekornya kan, atau ekor kepala atau apa, kemudian dia harus ditarik. Dan banyak banget dulu kasus orang-orang kampung itu yang seperti itu, kasus banyak banget. Ya, tapi kalau obatnya dosisnya ditinggikan, biasanya keluarnya langsung banyak, nggak satu, tapi ada 3 sampai, tapi ngegumpal jadi brel gitu ya, jadi nggak karena kadang dia di tengah-tengah feses, ya kan, fesesnya udah putus, dianya masih gantung, itu yang nggak ngeri. Dan itu kalau kasus sekarang, saya tahun berapa ya, 2004, 2006 kesini tuh saya sudah nggak nemuin kasus yang seperti itu. Tapi kalau tahun 90 saya masih banyak menemukan kasus yang buang air besar, cacingnya gantung, gede-gede gitu, kemudian dicabut. Baik Sensei, untuk bawang putih sendiri ini kan mempunyai bau yang khas ya. Kadang anak-anak kurang suka juga dengan bau bawang putih ini. Apakah ada alternatif lain bagi anak yang khasiatnya itu sama dengan bawang putih? Makanya tadi saya bilang, untuk anak-anak saya lebih menyarankan menggunakan biji labu panjang. Biji labu panjang itu ya? Labu yang putih itu, apa namanya?
Itu setelah dijemur dijemur, kemudian dikeringkan kan, jemur Iya. kering, kemudian ditumbuk halus atau Ditumbuk halus. disangrai. sangrai ya. Jadi kemudian digunakan seperti orang minum kopi. Kemudian diminumkan. Kalau ini relatif aman sampai 14 hari pun anak-anak nggak ada masalah Nggak ada gitu ya. masalah. Itu, dan dia juga termasuk keras juga. Tapi kalau dia sudah tahan pahit, itu temu hitam juga cepat. Temu hitam. Temu hitam juga cepat. Terus pinglang itu buah pinang. Buah ya, pinang juga cepat. Iya. Baik Sensei. Jazakallah khairan Sensei atas penjelasan yang sangat bermanfaat sekali. Saatnya kita membuka sesi tanya jawab ya Sensei. Nah, ikhwata Islam azakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan siapa di mana? Bapak Talka di Trenggalek. Ya. Bapak Talka di Trenggalek. Silakan Bapak. Ya. 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 Tanda-tanda anak yang kena cacingan itu apa kurus itu apa mesti cacingan anaknya? Ya. Ya, sudah. Kemudian Bapak. 77 tahun. Kena lambung. Gimana pengatasi lambung itu? Cukup ya? Baik. Tanda-tanda anak cacingan Anak ya. cacingan, Mungkin tadi kurang jelas. Ya. Baik. Ya, gitu ya benar ya. silakan. Ada beberapa gejala atau tanda yang menyertai anak-anak cacingan. Itu ada beberapa hal. Beberapa kasus ditandai dengan sakit perut. Ya, kemudian ada gumpalan, kemudian ditekan buyar. Ada mual atau sering ngeces, sering ngiler ya. Ngiler apa ngeces ya? Jadi kalau tidur terutama tidak nafsu makan atau banyak makan. Tidak nafsu makan atau banyak makan. Ingin makanan yang aneh-aneh, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian tenggorokannya gatal, kadang batuk, disertai batuk juga. Kadang kulit wajah itu berbintik putih, kayak panu tapi bukan panu. Iya. Kemudian kukunya terkadang ada bintik abu-abu keputihan. Ya, kemudian lama-kelamaan badannya kurus atau ada sesuatu yang bengkak seperti di perut. Bahkan dapat terjadi demam, sampai kepada nyeri dada, muntah. Ya, kemudian juga bisa juga mencret atau diare. Ini salah satu dari gejala yang ditimbulkan oleh cacing. Walaupun kadang-kadang nggak mesti ya, suka gigi jari, suka garuk-garuk dubur gitu ya. Jadi pada kasus cacing krem itu seperti itu. Demikian. Baik Sensei, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sensei, anak saya 15 bulan, di pipi kanan kiri ada putih-putih bulat. Saya tidak tahu itu penyakit apa. Kemudian gigi depan yang atas mulai gripis, berat badan 10 kg, tapi perut agak buncit. Padahal tangan kaki normal, hanya perutnya sedikit membesar. Apakah ini masuk ke dalam ciri-ciri cacingan Sensei? Sebenarnya masuk kategori gangguan pencernaan juga, masuk kategori kelemahan limpa juga kalau seperti itu. Dan apakah gangguan, untuk memastikan apakah gangguan pipi yang putih itu termasuk gangguan paru jamur dikarenakan lemahnya paru, atau karena gangguan limpa dikarenakan ada parasit di dalam badannya, maka coba handuknya dibikin dua ya. Jadi mandi nih pagi pakai handuk A, kemudian jemur, sorenya pakai handuk B, kemudian paginya juga handuk A lagi, sorenya handuk B. Jadi handuk selalu kering. Kemudian olesi minyak zaitun dulu kan. Nah, kalau dalam jangka waktu tidak sampai 1 pekan itu kemudian hilang, itu kemungkinan besar dari kelemahan paru, bukan dari cacing ya. Tapi kalau memang sudah seperti itu tetapi tetap masih putih, perutnya masih agak buncit, ada gangguan di perut karena parasit tadi, yang terganggu adalah pencernaan, entah itu mencret, entah itu sakit perut gitu ya. Maka bisa menggunakan ramuan tadi, atau kalau memang anak-anak bisa menggunakan biji labu panjang atau biji labu parang
ya, yang kemudian disangrai, dibikin seperti kopi, kemudian diseduh, boleh ditambah dengan madu, ya, minumkan setengah sendok. Kalau kalau kopi itu kan biasanya berapa sih takarannya? Orang dewasa suka-suka ya, 2 sendok teh ya, 2 sendok, 2 sendok ya, biasa. teh. Kalau anak kecil gulanya 2 sendok, gitu. Kalau anak dewasa 1 sendok. Nah, ini setengah sendok teh dari bubuk biji labu panjang atau biji labu parang. Boleh labu panjang, boleh labu parang. Ya, ini bisa digunakan, kemudian lakukan minum dalam keadaan perut kosong. Artinya terutama pagi hari pas bangun tidur, ya, maka bisa menggunakan biji labu. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ummu Aisyah di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei mau bertanya bagaimana mengatasi anak 14 bulan yang susah BAB-nya, keras dan kadang berdarah. Jazakallahu khairan. Beberapa hal gangguan anak yang dikarenakan adanya pendarahan, para pengobat klasik itu mensepakati ada 2 hal pada anak ya, terutama yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah adanya panas darah haja, panas darah, atau adanya darah tabayyuh. Darah bergejolak karena panas juga bisa menyebabkan keluar dari pembuluhnya. Stagnasi darah juga bisa menyebabkan darah keluar dari pembuluhnya. Ya. Dan untuk menentukan apakah anak ini masuk kategori panas darah, buang air besar berdarah karena panas darah, atau dikarenakan stagnasi darah, maka frekuensi sakit perutnya sering apa enggak gitu ya. Kalau memang dia ketika mau buang air besar dia sakit gitu ya, atau terkadang dia sering sakit perut terutama bagian bawah gitu, itu indikasinya berarti karena adanya stagnasi darah gitu ya. Akan tetapi kalau dia itu, si anak ini lebih cenderung tidak nyeri gitu ya, nggak ada nyeri tapi bau mulut misalkan ya, kemudian kadang-kadang bau BAB-nya itu lebih tajam gitu ya, atau kadang-kadang keinginannya untuk minum minuman yang dingin itu lebih tinggi, anaknya suka dengan kondisi cuaca yang dingin, lebih suka dengan cuaca yang dingin, lebih suka dengan minum-minuman yang dingin, lebih suka dengan makanan-makanan yang dingin, es dan es itu ya. Ini berarti ada kemungkinan bahwasanya anak ini bukan karena pendarahan, bukan karena stagnasi, tapi dikarenakan panas darah yang berlebih. Ya. Beberapa macam obat yang digunakan ada 2 hal ya. Yang pertama bisa menggunakan kangkung secukupnya, kemudian direbus, atau 1 ikat kangkung, pertemuan antara ibu jari dengan jari telunjuk, kemudian direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit, kemudian saring, kemudian minumkan. Lebih kurang kalau anaknya sudah sekitar 12-an tahun ya bisa diminumkan sekitar setengah gelas gitu ya, itu diminumkan sekitar itu. Nah ini dilakukan pagi dan sore. Nah itu yang pertama. Ini kalau buang air besar tidak disertai dengan nyeri. Ya. Buang air besar tidak disertai dengan nyeri. Tapi kalau buang air besar berdarah disertai dengan rasa nyeri, maka bisa digunakan 1 ibu jari kunyit umbinya. Umbinya. Bukan rimpang. 1 ibu jari umbi kunyit. Ibu jarinya anak maksudnya, bukan ibu jarinya orang tuanya. Kemudian diparut, ya. Setelah diparut kemudian diseduh pakai air setengah gelas, ya. Kemudian disaring, ya. Kalau memang anaknya ini nggak suka karena aromanya, maka boleh ditambah madu, boleh ditambah madu sesuai selera, ya. Kemudian baru disaring, lihat anak juga, lihat usia anak juga. Kalau memang usianya masih 10 tahun ke bawah, maka bisa menggunakan ini setengah gelas tadi, itu diparut lagi, ya, kemudian diminum pagi sore. Tetapi kalau sudah agak dewasa 12 ke atas, maka boleh menggunakan
sekaligus, sekali rebus itu, kemudian sekaligus juga diminumnya, ya. Dan ketika ada rasa nyeri, ya, ketika ada rasa nyeri itu biasanya kunyit lebih efektif, ya, karena kunyit itu memiliki rasa yang pedas. Dia memiliki sifat yang dingin. Umbi kunyit itu memiliki sifat yang dingin, rasa yang pedas, dan pedasnya itu membuyarkan dan mengeringkan sumbatan yang menyumbat, yang membuat peredaran darah tidak lancar. Adapun kalau dia tidak ada sumbatan, tidak ada rasa nyeri, artinya dia cuma panas saja, maka bisa menggunakan kangkung. Sebenarnya lidah buaya juga bisa, cuman anak-anak lebih suka yang biasa saja, karena kangkung kan rasanya juga nggak pahit ya, biasa saja gitu ya. Ini juga kangkungnya bisa dimakan, airnya yang diminum. Demikian mudah-mudahan angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya, Jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Umu Meca di Kalimantan. Umu Neca di Kalimantan, silakan. Mau tanya, Sensei. Anak saya itu umurnya 2 tahun setengah. Iya. Tapi beratnya itu 9 kilo, nggak naik-naik. Terus nafsu makannya itu turun naik. Kadang mau makan, kadang enggak. Terus kalau dia banyak makan, dia langsung BAB. Langsung BAB. Yeah. Kalau setiap makan banyak, dikasih makan banyak lagi, langsung BAB. Itu bagaimana ya, Sensei? Apakah itu ciri-ciri dari cacingan juga atau bagaimana? Baik, ada yang mau ditanya? cukup. Baik, mohon ditunggu jawabannya Ibu. Oh iya, Ya. terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebagaimana saya pernah membahas dalam pembahasan solusi problematika anak-anak, ya. Saya menjadi beberapa episode. Memang secara dasarnya ketika anak-anak itu baru lahir dari 0 tahun ini sampai usia 7 tahun pada wanita atau usia 8 tahun pada pria, ini baru proses penyempurnaan fungsi organ paru dan organ perut, ya. Ini perut besar dan perut kecil atau lambung dan limpa kalau istilah terjemahan orang awamnya. Jadi pada saat tersebut biasanya gangguan anak-anak itu berkecimpung di situ. Entah itu flek paru, ya, entah itu gangguan jantung, entah itu gangguan nafsu makan gitu, ya, atau tumbuh kembang. Itu hubungannya rata-rata seperti itu, ya. Makan kok, itu juga proses pencernaan, termasuk kelemahan dari limpa adalah ketika seseorang itu mencret, kemudian buang air besar, kemudian kebuang lagi. Tapi ada keistimewaan bagi anak-anak karena pengobatannya relatif mudah dibandingkan dengan orang dewasa, ya kan? Karena orang dewasa itu sudah dibentengi dengan makanan dan minuman yang aneh-aneh. Sementara anak-anak itu ya seaneh-anehnya anak-anak ya segitu gitu kan. Nggak bakalan lebih aneh daripada orang tua gitu kan. Ya maka biasanya lebih mudah. Terkadang saya masih ingat betul ketika seorang anak itu kalau terjadi gangguan perut itu hanya diparutkan kunyit kemudian dibalurkan di perutnya saja bisa mengatasi gitu, ya. Artinya nyeri perut kemudian diare gitu misalkan, ya. Itu bisa terjadi seperti itu. Artinya bisa gampang teratasi. Nah, itu tidak terjadi pada orang dewasa. Artinya kalau orang dewasa sakit perut parutin kunyit tomplokin tetap aja sakit perutnya. Karena kelasnya udah beda. Dan dia kan nggak gampang resep juga. Ketika seorang anak itu pencernaannya gampang terganggu pada kasus seperti itu, maka baik juga kalau tes sudah dimasukkan, ya, karena meskipun kalau di dalam buku-buku yang diterbitkan oleh Badan Kesehatan, ya, itu teh itu tidak dimasukkan ke dalam obat untuk gangguan pencernaan yang sering buang air besar, gitu, ya. Dikarenakan dia dimasukkan ke dalam kategori minuman, jadi dia tidak dimasukkan ke
kategori obat. Yang dimasukkan ke kategori obat kalau ada di buku-buku Kementerian Kesehatan gitu. Kemudian buku-buku BPOM gitu ya. Rata-rata mengeluarkan buku-buku acuan sediaan herbal gitu ya. Atau resep-resep herbal yang digunakan untuk masyarakat ya, dibagi-bagi. Itu dibagi sebenarnya pemerintah kita itu sudah dari tahun 70-an itu. 70. Saya dapat buku itu dari tahun 70-an itu, buku-buku yang terbit tahun 70-an itu dibagi gratis. Kayak inventaris tanaman obat, ada 743 tanaman obat, ada 5 jilid ya, juga dibagi gratis. Kemudian ada buku-buku sediaan herbal ya, sampai 6 jilid. Kemudian ada juga banyak sekali buku-buku, dan itu juga buku-buku toga gitu ya, tanaman obat keluarga sampai edisi yang terakhir itu tahun 85 lah ya. Kalau benar ya benar, bukan keliru, saya masih ingat betul tahun 85 itu keluar edisi ketiga, itu yang paling baru, yang warnanya kayak bata. Ini rata-rata hampir semua itu tidak memasukkan teh. Ini masukkan daun jambu biji yang dimasukkan. Tetapi teh ini bisa mengontrol buang air besar ya. Karena dia minuman yang bisa mengontrol buang air besar. Bahkan kadang-kadang pada kasus orang yang sering buang air besar, habis buang air besar kemudian dia minum air teh, maka semakin lama sistem buang air besarnya itu akan menjadi kembali normal ya. Satu. Kedua, maksudnya saya ngomong teh dengan gula itu karena anak-anak lebih mudah disodori makanan. Atau makanan kedua kunyit misalkan, kalau mau, kunyit kan susah mau anak-anak. Diparut kemudian dibalurkan di perut, setelah kering kemudian dibersihkan, atau diparut kemudian diambil airnya sekitar setengah sampai 1 sendok teh, kemudian diminumkan ya. Ini untuk menguatkan sistem pencernaan. Tapi nggak semua anak kemudian dikasih kunyit mau, tapi kalau dia bisa dilatih untuk menggunakan kunyit kemudian dia mau, ya syukur-syukur ya, karena pencernaan itu pada usia anak-anak itu membutuhkan bahan-bahan obat yang digunakan untuk menguatkan sistem pencernaan. Demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan sisi atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Neca yang berada di Kalimantan. Nah, khotbah Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, masih kami buka kesempatan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan Ibu Ika di Bandar Lampung. Silakan Ibu Ika. Mohon dikecilkan terlebih dahulu Ibu volume televisi atau radionya. Oh iya. Iya. Begini ini Pak Ustadz, saya punya anak umurnya 7 tahun. Itu dari kecil itu, dari lahir itu saya lihat itu kulitnya itu nggak ada kayak belang-belang gitu loh, tapi umur 5 tahun ke atas itu kok muncul seperti warna kulit nggak rata itu loh Pak Ustadz, di punggung, di dekat bahu itu, terus di sekitaran perut ke bawah gitu loh, dekat pusar itu. Jadi dia seperti nggak rata gitu warnanya gitu. Berat badannya nambah? Bercak. Termasuk gemuk apa kurus? Termasuknya kurus tapi tinggi dia Pak Ustadz. Baik, itu saja Ibu pertanyaannya. Ada lagi yang anak yang besar nih Pak Ustadz. Itu umur 10 tahun, itu giginya hitam-hitam, itu munculnya baru-baru ini tuh kenapa ya itu ya? Bintik-bintik. Baik, itu saja Ibu pertanyaannya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 kesalahan. Yang pertama, saya bukan ustadz, artinya nggak semua di Roja ustadz. Nanti kadang-kadang begitu semua ustadz. Antum ustadz, saya ustadz, repot. Jadi ada yang ngasuh acara anak-anak juga bukan ustadz, dari ustadz. Jadi biar tidak menjadi tanda-tanda kiamat, artinya kalau sinsei atau tukang jamu kemudian digelari ustadz, yang kayaknya ya kan, yang dimaksud bukan itu mesti. Ini pelurusan yang kesekian kali gitu kan. Jadi nggak semua yang ada di Roja
Ini Ustadz Bu, Pak, ya, para pendengar semua. Jadi tidak semua yang ada di Roja ini Ustadz, baik yang memimpin acara ataupun yang kalau dulu saya nggak tahu. Kalau dulu kami itu istilahkan pemimpin acara kalau antum itu. Jadi kalau sekarang ada yang bilang host, ada yang bilang apa gitu ya. Tapi kalau saya sampai hari ini tetap menganggap bukan host tapi pemimpin acara sampai hari ini. Saya nggak tahu kok tiba-tiba kalau sekarang ini kemudian diganti ada MC, ada host, ada apa macam-macam lah. Tapi yang jelas sampai hari ini yang saya pahami, yang bahasa itu masih serk di saya adalah pemimpin acara gitu ya, bukan host. Saya masih serk itu sebagai pemimpin acara karena yang memimpin acara gitu ya. Itu juga bukan ustadz gitu ya, pemimpin acara juga bukan ustadz ya. Kemudian kami narasumbernya pembicara juga bukan ustadz, yang megang kamera juga bukan ustadz, operatornya gitu ya, benar ya. Operatornya juga bukan ustadz ya. Walaupun terkadang tahu sedikit alif bata sa itu ya, tetapi bukan berarti itu menjadikan ustadz. Jadi kalau ustadz sudah jelas di sini ya, yang mengasuh acara-acara agama itu yakin itu ustadz itu ya. Jadi agar tidak salah bertanya nanti pas posisi bertanya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan itu cuma satu Bu, jangan dua. Karena di sini memang dari pertama kali ada sampai hari ini kita cuma menyediakan satu pertanyaan. Dua pertanyaan boleh, tapi dijawabnya cuma satu gitu ya. Jadi kasus anak seperti ada gangguan kulit. Sebenarnya gini ya. Terkadang kayak misalkan ada paru di kulit gitu ya. Kemudian ada bekas apa di kulit. Terkadang orang tua betul harus sangat perhatian. Oh ini kok anak saya, nanti perhatian tiap hari ya. Kok anak saya kulitnya berubah itu. Dan akan sangat wagu ya. Nggak pas sekali kalau usianya misalkan sudah 21 tahun gitu ya. Kok perut anak saya garis-garis itu nggak pas gitu ya. Kalau anak-anak ya wajar lah, semuanya orang kan mengatakan seperti itu. Tapi gini, ada beberapa kemungkinan. Karena terkadang anak itu yang terganggu itu kalau tidak lemah di bagian limpanya, maka dia di bagian parunya. Dan bisa jadi kulit, makanya saya tadi pertanyaan saya gemuk atau kurus. Kalau gemuk bisa jadi dikarenakan gangguan limpanya, timbunan balgam dark di limpa. Kalau kurus bisa jadi dikarenakan penyebaran energi vital paru. Karena kulit erat kaitannya dengan paru. Ya. Dianjurkan saja agar lebih suka mengkonsumsi buah, ya terutama seperti jeruk, kemudian stroberi, jambu biji, yang buah-buahan ini terkenal termasuk anti aging, mencegah penuaan dini, seperti apel juga, gitu ya, mencegah termasuk dikenal sebagai buah yang memiliki khasiat untuk menghaluskan kulit juga, gitu ya. Sering-seringlah makan buah secara proporsional ya, bukan berarti nggak makan nasi gitu ya, buah terus ya enggak, itu juga enggak ya, karena sesuai dengan tabiat, karena tabiat itu namanya adat, tabiat itu ya adat kebiasaan kita, karena adat itu ada yang sesuai dengan, kalau di dalam din ada yang sesuai dengan syariat, ada yang tidak. Tapi yang adat yang benar adalah yang sesuai dengan syariat gitu kan, yang dibenarkan. Nah, kita juga begitu, badan kita itu adat juga. Tapi adat yang sesuai dengan fitrah. Kalau tidak sesuai dengan fitrah itu berarti adatnya salah gitu. Ya kan, entah itu cara berpakaian, entah itu gaya makan kita, kesukaan kita gitu kan. Kalau kesukaan kita itu tidak sesuai dengan fitrahnya seorang manusia, ya walaupun dia biasa gitu, ini namanya salah juga gitu kan. Ya, walaupun kayak kita misalkan memakan makanan yang halal tapi bikin nyeri perut kan belum tentu dosa kan, tetapi halal tapi nggak thayyib misalkan, tapi kan merugikan badan, gitu ya. Dan ini biasanya gangguannya ketika terjadi gangguan pada kulit pada anak-anak. Ya, ini biasanya permasalahannya kalau tidak karena limpa maka dikarenakan paru. Lebih sederhananya maka dianjurkan agar lebih suka buah dan lebih suka
jus. Jus. Sehari ini saya kadang-kadang, tapi anak saya nggak suka buah. Ya udah minum jus. Anak saya juga nggak suka jus. Ya udah sayur. Anak saya nggak suka sayur. Iya. Wah, yang ngajarin siapa gitu kan? Benar. Iya kan? Iya. Karena awal ngajarinya itu keren. Gitu. Hmm. Jadi kadang-kadang bapak pulang bawa coklat. Gitu kan? Kalau kita pulangnya bawa jeruk ya mungkin beda ya. Kayak sekarang ini kan kalau nggak salah ini bulan apa ini? November. November itu berarti jeruk itu ya, jeruk santang kecil-kecil itu ya. Iya. Itu udah keluar harusnya ya. Keluar kan harusnya. Iya. Atau kalau ini agak telat kayaknya belum keluar apa? Belum keluar jeruk. Jeruk itu loh yang banyak kecil-kecil. Jeruk santang Jeruk Cina. santang madu. Iya, santang daun itu kan. Iya. Dan itu biasanya bulan November itu ya. Ya itu ya seperti itu, karena buah yang datang pada musimnya itu tidak bisa ditolak karena tubuh kita itu membutuhkan hal tersebut. Ya, silakan mengkonsumsi buah, jangan kebanyakan, dan buah juga termasuk menghaluskan kulit buat anak-anak sampai kepada orang dewasa. Manula mudah-mudahan. Iya. Ya kan manula mudah-mudahan kan udah saatnya keriput ya keriput ya. Iya. Demikian mudah-mudahan lo angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan saya yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat dari Bapak Ghazali di Madura dan beberapa penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, saya mempunyai anak sering kurang nafsu makan, bahkan kadang suatu hari makan 1 kali. Apakah ini termasuk kategori cacingan, Sensei? Umur berapa? Nggak disebut. Tidak disebutkan. Kemudian dan anak-anak juga sering lebih suka jajan daripada makan. Baik. Ya. Mohon Terima kasih. nasihat, Ini Sensei. bagus sekali pertanyaannya. Nih kadang sering juga di klinik juga seperti itu. Banyak sekali orang tua mengeluh anak saya itu nggak doyan makan. Malah doyannya Iya. jajan. Sekarang gini, kalau saya biasanya nggak langsung. Wow, ini harus obat enggak. Cobalah kita coba dulu ya. Masakan kita enak nggak? Gitu ya. Kadang-kadang anak nggak makan karena masakan nggak enak. Atau kurang variasi Iya dalam betul. makanannya. Kadang ya dia kalau makan di warung lahap gitu. Iya. Kalau di rumah nggak doyan. Oh ini curiga saya itu. Iya. Ini masaknya. Mohon maaf ya, itu masaknya bisa jadi nggak enak gitu kan. Apalagi kalau suaminya pulangnya sore, udah nggak makan siang lagi, udah. Ya jadi masaknya tuh nggak enak gitu ya. Artinya saya sah-sah saja ngomong masaknya enak, orang saya masaknya enak. Jadi ya boleh lah saya ngomong masaknya enak. Jadi kalau kita masak kemudian anak mau makan gitu ya. Ya pertama kali itu ada dulu kecurigaan itu dulu gitu ya. Anak kok nggak bisa makan. Saya akan masak yang enak gitu kan. Iya. Ya nggak? Masa sih nggak bisa makan gitu kan? Barulah kalau memang ya enak, semuanya doyan. Emaknya doyan, bapaknya juga makannya nambah, kakak-kakaknya nambah. Semuanya makan seneng, tetangga dikasih juga. Senang. Ada lagi nggak? Gitu. Seneng gitu kan. Wah ini masakan enak banget gitu ya. Kemudian anak ini di antara 5 anak atau 10 anak gitu ya. Satu anak ini kok nggak mau makan, padahal yang lainnya ngomong enak dia enak. Atau barulah penyakit mungkin cacingan kah itu ya. Itu Bu. Jadi ya, pertama itu ya nggak harus kursus masak sih ya. Masak enak itu nggak harus kursus masak. Karena saya syaratnya jadi koki lah ya. Syaratnya pernah jadi koki karena masak enak itu pernah jadi koki. Karena jadi koki ngasih makan sekian orang kalau nggak enak ya kurus kering kan. Artinya ya saya ngomong begini karena saya pernah jadi koki juga. Jadi kan masih makan sekian orang tapi gemuk-gemuk semua, doyan semua kan berarti enak. Enak semua. Saya juga makan enak. Yang lain ngomong nggak enak, enak. Dan ternyata itu tadi kadang-kadang ini nggak bisa begitu. Kalau begitu cobalah saya masak. Ini gitu kan. Ya. Kadang kan masakan luar enak. Ini kalau makan di rumah nggak doyan. Tapi kalau makan rendang, dia nambah. Bukan curiga kita kan. Masalahnya di mana? Masa cacingnya di rendang ya enggak lah. Pilih-pilih kan. Cacing pilih-pilih kan. Cacing itu kalau sama rendang nafsu, sama masakan rumah enggak. Itu aja dulu Bu. Pertama,
coba masakannya yang enak. Hmm. Ya. Dan yang namanya bisa masak nggak harus ibu. Bapak juga harus bisa masak karena kadang-kadang variasi. Jadi kadang-kadang orang bosan masakan ibu, bapak masak. Bosan masakan bapak, ibu masak. Kalau yang gitu kan enak terus tuh. Iya. Di rumah terus kan. Jadi walaupun kadang-kadang kalau kayak saya sendiri, kalau istri saya lagi capek, wah malas masak. Saya juga malas masak karena capek. Malasnya bukan karena apa, tapi karena capek. Jadi saya capek gitu kan. Saya kerja seharian capek, istri saya juga kerja seharian capek kan, nggak punya ini kan khadimat, jadi capek juga. Saya capek, dia capek, kan nggak ada yang masak. Itu kan, ya sudah kalau begitu baru beli gitu kan. Atau anak-anak masak sendiri gitu kan. Kadang-kadang anak saya juga dia masak sendiri kan. Misalnya kita belikan ayam filet gitu atau apa, nanti dia masak sendiri, dimakan sendiri gitu kan. Nah iya, yang gede ya kan, Muhammad masak sendiri. Entah itu nyalain open lah, nyalain open, apa manggang gitu ya. Terserah lah dia nanti yang nomor ini masak ayam sendiri, dimakan sendiri juga gitu kan. Saya sama istri mah gampang gitu kan, biasanya begitu. Itu saya rasa saya sendiri ngerasain kalau apa masak enak itu ya biasa-biasa saja, jadi nggak ada keluhan. Kami nggak nafsu makan gitu ya. Kalau makan di luar nggak enak, makan di dalam jangan. Kan ini kan enggak, makan di luar nggak doyan, makan di dalam nggak doyan, makan di luar. Ya. Tapi kalau memang gangguannya pencernaan, ini tadi ya semua makan, ini enggak gitu kan, ini barulah kecurigaan itu gangguan pencernaan, barulah kasih obat tadi, misalkan kunyit diparut kemudian diminumkan atau temu hitam. Tapi saya lebih cenderung ke kunyit dulu, karena kata Ibnul Qayyim kalau orang sakit tuh didahulukan makanan dulu untuk obat. Ya, kasih minum air kunyit, ya, barang 1 sendok atau 1 sendok teh atau 1 sendok makan. Kalau nafsu makannya meningkat, ya sudah. Ya. Atau sebelum makan, 5 menit sebelum makan disuruh ngemut garam kasar. Kemudian diemut sampai larut, minum, kemudian 5 menit kemudian baru makan. Karena dia akan meluruskan dahak. Itu kalau adanya timbunan dahak ya di perut. Jadi nafsu aja enggak, ngelirik makanan suka aja enggak gitu kan. Nah, kadang-kadang kan begitu. Kadang-kadang kesalahan kita, jajan itu kesalahan kita. Sekarang gini aja, kita jujur saja ya. Nasi ya dengan kerupuk enak mana? Enak kerupuk lah. Semua orang kan pasti akan ngomong enak kerupuk. Ya enggak? Iya. Apalagi kalau anak-anak ini nasi sayur bayam bening. Tempe goreng. Gitu ya. Kerupuk enak mana? Enak kerupuk. Iya kan? Kerupuk rasanya sudah begitu gitu kan, gurih kan? Atau ciki-ciki lah. Nah, kalau anak kecil sekarang kan ciki-ciki, rasanya sudah bervariasi, ada rasa jagung, ada rasa ayam bakar, ada rasa sapi panggang lah kan. Kalau saya lihat kan begitu di minimarket kan, bervariasi begini, bagaimana rumah bisa menyaingi kan? Dulu saingan kami itu kerupuk saja, gitu kan. Itu aja kita harus masak enak. Dan sekarang saingannya kan ciki-ciki, ada sosis, ada Kentucky, ada nugget. Ciki-ciki juga rasanya bervariasi. Lalu masakannya nggak enak ya, anak-anak ya mohon maaf gitu kan, nggak mau makan kan. Mau saingan kerupuk aja udah berat. Lalu sekarang kayak ciki-ciki, ada rasa sapi panggang lah, ya kan, ada rasa mie goreng lah, macam-macam itu rasa. Makanya ibu ataupun bapak ya perjuangannya sekarang meningkat karena musuhnya itu ya, dulu kalau musuhnya itu cuma kerupuk ya, kasarannya itu kalau musuhnya itu senapan yang pakai kok sekali peluru masuk, kita pakai bambu runcing masih siap lah ya. Jeder nggak kena, mumpung dia belum nembak lagi, kita sodok pakai bambu runcing lah. Kalau dia sudah berder dudut ya nggak bisa. Jadi kita sekarang kalau saingan kita kan sudah enak, makanya bagaimana kita bisa bervariasi masak. Kalau memang masakan kita belum bisa dimakan oleh satu orang, yang lainnya makan, barulah kasih kunyit, gitu kan? Itu demikian Bu. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para benar bisa yang lainnya, dan semangat belajar masaknya, gitu ya.
Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan terakhir di kesempatan ini Sensei. Mungkin sebagai iktitam atau penutup, tafadhol. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk menutup acara ini. Ya. Jadi kata Al-Imam Syafi'i bahwasanya penyebab penyakit badan itu ada 3, yakni makan makanan berlebih, kemudian minum minuman yang diharamkan Allah dan Rasulnya SAW, kemudian juga seksual berlebih. Tapi secara umum yang menduduki peringkat yang hampir semuanya itu melakukan adalah makan minum berlebih. Begitu pula disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau menyebutkan dalam Faidul Fawaid bahwasanya kata Al-Imam Ibnu Abi Dunya mengatakan apa-apa yang membuat orang tua kalian itu terjatuh pada kesalahan, maka itu pula lah yang akan membuat kalian jatuh kepada kesalahan. Orang tua kita Nabi Adam alaihissalam terjatuh pertama kali melakukan kekeliruan pada permasalahan makanan. Maka begitu pula lah anak cucu keturunannya itu pada makanan. Maka inilah yang membuat perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir menegaskan bahwasanya wa kulu wasrobu la tusrifu, separuh ayat ini ini adalah pendapat sebagian para salaf kita, ini merupakan pokok dari ilmu pengobatan, pokok dari ilmu kesehatan atau ilmu pengobatan. Ya. Dan dari situ memanage sama makanan dan minuman, terkadang orang ada yang terlalu berlebih-lebihan, ada yang terlalu berkurang-kurangan. Pada prinsipnya yang namanya makan minum itu tidak berlebih. Tidak berlebih. Adapun yang dimakan adalah sesuai dengan tabiatnya masing-masing. Artinya terkadang Rasulullah SAW tidak doyan dop, tetapi Khalid bin Walid mau makan dop atau yang lainnya. Makanya kita boleh. Mungkin misalkan orang lain misalkan nggak suka ikan, kita suka. Yang lain kalau makan itu makan pagi 2 piring, kita 1 piring. Jadi nggak bisa menjadi jas hukuman. Kan nggak ada satu ulama pun, nggak ada seorang pengobat klasik pun yang mengatakan porsi makanan itu sekian, porsi minuman itu sekian. Akan tapi semua orang memiliki kebutuhan masing-masing. Ya. Petani memiliki kebutuhan yang berbeda, sopir truk memiliki kebutuhan yang berbeda, guru memiliki kebutuhan yang berbeda. Maka kalau kita makan di warung yang di situ ada banyak sopir truk pun pasti berapa mas? Setengah porsi. Ya, 1 porsi. Setengah saja kita sudah kewalahan gitu ya. Untuk ukuran kita yang kerjanya cuma duduk, setengah tapi di situ tempat pemberhentian truk gitu kan, yang bannya itu besar kalau dia mengganti ban. Jadi dia itu makannya 1 aja nambah gitu, setengahnya jangan tanya. Artinya masing-masing orang itu punya kecukupan sendiri. Para petani juga dalam jam 9 ketika dia nyangkul aja bisa menghabiskan 3-5 liter. Itu jam 9 belum zuhur gitu ya. Kalau kita mah biasa kayak gini. Jadi minum banyak ya kencing banyak gitu. Jadi enggak terlalu. Jadi masing-masing orang memiliki kebutuhan. Jadi bukan berarti makan minum tidak berlebih itu semua ditakar, enggak. Kembalikan kepada masing-masing personel kita. Kemudian kalau sakit ya berarti masing-masing ada kelebihan yang tidak kita sadari. Nah kalau demikian maka terakhir nasihat dari guru saya, rasanya ketika kita kemudian sakit, saya, antum semuanya, kemudian siapapun yang sakit, kemudian berdoa kepada Allah meminta kesembuhan. Ya, kelemahan kita adalah minta disegerakan. Ya Allah, sembuhkan saya segera. Itu segera itu memang. Padahal boleh jadi sakit itu masih baik bagi kita, ya kan? Dan doa kita itu insya Allah pasti dijawab oleh Allah. Tapi bukan sesuai dengan keinginan kita waktunya, bukan sesuai dengan kita kadarnya atau ketentuannya, itu tidak. Karena takdir itu sudah sebelum kita berdoa sekian puluh ribu tahun yang lalu sudah tertulis. Kapan kita sembuh, kapan kita sakit. Doa kita kan baru, hal yang baru. Jadi jangan sampai kemudian kita baru ngatur gitu ya. Paling tidak ketika doa kita belum
diijabah, kita sakit, jangan bersegera ya kalau memang masih baik ya. Ya, kita meminta kesembuhan kepada Allah kalau memang itu baik bagi kita kan. Pada intinya kan kita menjadi hamba, sakit atau sehat yang penting tetap menjadi hamba Allah kan gitu ya. Kemudian jangan menjadikan kita putus asa. Saya sudah berdoa dengan doa yang sesuai sunnah, semua doa sudah saya baca gitu ya. Kitab doa sudah saya baca semua, saya minta kepada Allah setiap malam, tapi kayaknya saya nggak didengar doanya. Didengar, nggak ada doa yang nggak didengar, dan dikabulnya sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak kita, bukan sesuai dengan keinginan kita, karena yang lebih tahu Allah bukan kita, dan semuanya sudah tercatat juga. Makanya bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan apapun juga. Toh sakit yang kita lakukan juga bukan untuk keburukan, karena Allah nggak memberikan manfaat bagi Allah. Kita sakit maupun kita sehat tidak memberikan manfaat, kita sakit tidak memberikan mudarat. Ya, artinya jangan sampai kemudian kita putus asa seakan-akan Allah sedang menyiksa. Ya enggak juga. Sebenarnya ya memang begitulah takdir yang harus kita jalani. Kehidupan itu harus ada sakit, ada sehat, jangan berputus asa lah. Mintalah kepada Allah sesuatu yang baik sebagai bentuk kita hambanya, ya kan? Bukan meminta dikarenakan ingin mengatur Allah, tetapi ingin menunjukkan bahwasanya kita hamba Allah, sehingga mau minta ke siapa lagi kalau bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan Allah memberikan kita kesehatan. Itu merupakan nikmat yang besar yang layak untuk kita minta kepada Allah. Ya, saya akhiri bil taufiq wal hidayah. Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.